Bab 56 dan 57. Cemburu itu tandanya cinta. Malam hari, Zevana, Regan, Mama Jelita, Papa Geo dan Oma Disa tengah bersiap untuk makan malam di resto mewah milik mereka, untuk merayakan kelulusan Zevana. Zevana tampak cantik mengenakan dress muslimah beserta jilbab panjang syari berwarna grey dan Regan memakai jas warna sedana dengan gamis Zevana sang istri. "Cantik sekali istriku, Mas, rasanya gak rela kamu keluar rumah dengan penampilan secantik ini sayang," ungkap Regan. Zevana tersipu malu, "Aku juga gak rela Mas keluar. Kalau Mas setampan ini, pasti banyak wanita yang menggoda Mas," ujar Zevana. Regan tertawa kecil, "Ternyata kamu juga takut Mas digoda wanita lain sayang, hehe," ucapnya. "Ya takutlah Mas, istri mana coba yang gak takut suaminya digoda wanita lain. Aku rasa semua istri sama," ujar Zevana. Regan mendekati Zevana lalu memeluknya dari belakang dan mengecup pipi Zevana. "Mas senang dengarnya sayang, kalau kamu takut wanita lain menggoda Mas, itu tandanya kamu cemburu dan cemburu itu tandanya cinta," ucap Regan. Setelahnya mereka berlalu pergi menuju resto milik mereka. Di perjalanan Regan tak henti-hentinya memuji kecantikan sang istri. "Masya Allah sayang, Umi dulu waktu hamil kamu ngidamnya apa sih? Kok bisa hasilnya secantik ini?" tanya Regan. "Mana aku tahu Mas. Sekarang aku tanya dulu Mama Mas ngidam apa waktu hamil Mas?" Zevana balik bertanya dengan suara yang lembut namun penuh canda. Dia memandang Regan dengan mata berbinar, penuh kebanggaan dan cinta. Regan, yang terpana dengan kecantikan Zevana, hanya bisa tersenyum sembari menggenggam tangan istrinya di bawah meja. Regan tertawa kecil, "Mas gak tahu sayang, coba nanti kamu tanya langsung ke Mama," kata Regan. "Nanti aku tanya ke Mama deh," ucap Zevana. Beberapa saat kemudian mobil yang mereka tumpangi sampai di depan resto. Begitu mobil berhenti, Regan dengan gagah melangkah keluar dari mobil mewahnya, memakai jas abu-abu yang sempurna melingkupi tubuh atletisnya. Sinar matahari senja memantul dari kancing-kancing jasnya, menambah kilauan pada penampilannya yang sudah memukau. Beberapa teman Zevana yang berdiri di depan resto langsung terpaku, mulut mereka kompak menganga. "Ya ampun tampan sekali, apakah dia pangeran? Ganteng banget woy. Mak, mau cowok ganteng mak. Vibes-nya kayak CEO di drakor ya gak sih? Lia bener, pesonanya CEO banget sih," tambah temannya. "Lah itu kan memang CEO, masa kalian gak tahu sih, itu kan tuan muda, anak Tuan Geo Orzala," celetuk Bimo. Mulut teman-teman Zevana yang lain semakin menganga mendengar pernyataan Bimo. "What? Jadi itu tuan muda yang tampan dan kaya itu ya? Oh my god, aslinya lebih tampan dari yang digosipkan," celetuk Rani. "Tunggu bentar, dia kesini sama siapa tuh? Penasaran deh di dalam mobil ada siapa? Pasti di dalam mobil pacarnya sih. Ah, jadi gak sabar wanita mana yang beruntung bisa mendapatkan hati seorang tuan muda Regan." Kelotehan mereka terhenti saat Regan membuka pintu mobil untuk Zevana. Mereka semakin terkejut, serentetan bisik-bisik kagum semakin menjadi-jadi. "Loh itu kan Zevana, kok bisa Zevana sama tuan muda Regan?" tanya Nina dengan mata terbelalak. "Ya ampun tampan sekali pria yang bersama Zevana," sambung Lila, tangannya tanpa sadar menyentuh dada seolah berusaha menenangkan detak jantungnya. "Jangan bilang kalau mereka pacaran. Ah, beruntungnya Zevana punya pacar tampan seperti pangeran," Cila menggumam takjub, pandangannya tak lepas dari sosok Regan. "Ah, Zevana hutang penjelasan nih Cil sama kita. Bisa-bisanya dia punya pacar tampan dan mapan seperti tuan muda Regan," kata Cecil. Cila menganggukkan kepalanya, "Beruntung banget sih Zevana, diam-diam gitu ternyata dapatnya langsung modelan kayak tuan muda," tambah Cila. Kia berdiri tak jauh dari sana, matanya terpaku pada sosok Zevana yang sedang berjalan mesra.
bersama Tuan Muda Regan. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gembira, melainkan penuh dengan iri hati dan kekesalan. Ini aku gak mimpikan. Itu Tuan Muda Regan kan? Gumamnya. Kok bisa Zevana datang sama Tuan Muda Regan, mana semobil lagi? Gak mungkin kan mereka punya hubungan khusus. Tapi kenapa Tuan Muda Regan memperlakukannya dengan sangat manis? Ini aneh dan tidak mungkin kan kalau mereka pacaran, lanjutnya. Kia masih menatap Zevana dengan tatapan sinis dan iri. Kenapa selalu Zevana yang mendapat segalanya? Kenapa dia bisa begitu akrab dengan keluarga Orzala? Gumamnya dengan nada penuh kebencian. Bibirnya mengatup, tangan terkepal di samping tubuh saat ia melihat Tuan Muda Regan membuka pintu mobil untuk Zevana, sebuah tindakan yang menunjukkan betapa besarnya perhatian dan kelembutan yang diberikan kepadanya. Kenapa semua orang suka Zevana, padahal aku jauh lebih cantik dari Zevana, dan kenapa Tuan Muda Regan terlihat begitu terpikat? Gerutu Kia dalam hati. Namun, seiring dengan rasa iri yang membara, muncul pula sebuah pemikiran licik. Kalau Zevana sibuk dengan Tuan Muda Regan, ini kesempatan aku untuk mendekati Dion, pikirnya, mencoba mencari sisi positif dari situasi yang membuatnya frustasi. Wajahnya yang semula mengerut kesal perlahan tersenyum sinis. Tapi tetap saja, rasanya sakit melihat Zevana mendapatkan segalanya, termasuk Tuan Muda yang tampan dan kaya itu. Kia menatap mereka hingga mobil mewah itu menjauh, lalu berbalik dengan langkah yang berat. Aku harus merencanakan sesuatu, gumamnya lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat untuk mengubah nasibnya sendiri. Bersamaan dengan itu, mobil Dion pun sampai di resto. Kening Dion berkerut saat ia turun dan melihat kerumunan orang banyak yang ada di depannya. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Siapa yang datang? Gumam Dion bertanya. Sementara itu, Kia yang menyadari hal itu segera berlari kecil mendekatinya, matanya berbinar penuh arti. Wah, kebetulan tuh ada Dion. Ayo Kia, ini kesempatan bagus buat kamu. Kamu harus bisa buat Dion benci sama Zevana, gumamnya pelan sambil melangkah menuju Dion. Saat mendekati Dion, ia pura-pura berusaha menenangkan hati lelaki itu dengan kata-kata yang ia pikirkan sepanjang perjalanan ke sini. Dion yang sabar ya, aku juga gak ngangka ternyata Zevana seperti itu, dia sangat munafik, padahal dia selalu bilang katanya pacaran haram, tapi lihatlah dia dan pria itu seperti orang pacaran, bahkan pria itu menyentuh Zevana, menggandeng Zevana dengan mesra, ucap Kia dengan nada yang berusaha menenangkan, namun sebenarnya dia sengaja ingin menjelekkan Zevana dan membuat Dion membenci Zevana. Dion yang mendengarkan, matanya terpaku pada sosok Zevana yang berjalan mesra bersama Regan. Ekspresi wajahnya berubah menjadi campuran kejutan, kecewa, dan cemburu. Bibirnya bergetar, tangan yang semula rileks kini mengepal keras. Napasnya terasa berat, seolah tiap tarikan napas mengiris hatinya yang terluka. Dion mencoba untuk tetap tenang, namun rasa sakit itu terlalu nyata, terlihat jelas dari raut wajahnya yang semakin muram. Kia, menyadari perubahan drastis pada Dion, menggenggam tangan Dion dengan lembut, berusaha memberikan dukungan dan kekuatan. Matanya menatap Dion penuh empati, berharap bisa sedikit meringankan beban yang Dion rasakan saat itu. Sabar ya Dion, aku tahu gimana perasaan kamu. Zevana memang perempuan kurang ajar, perempuan murahan, aku yakin dia pasti menerima pria itu karena pria itu kaya. Aku gak ngangka muka sepolos Zevana ternyata sematre dan seliar itu, ucap Kia. Dion yang kesal mendengar Kia yang terus-terusan menjelekkan Zevana, ia pun berkata dengan membentak Kia, diam. Kau tidak punya hak sama sekali untuk menghina, menuduh ataupun menyudutkan Zevana. Aku tahu bagaimana sifat Zevana, dia tidak mungkin seperti itu. Dia bukan perempuan murahan seperti kau yang dengan bebasnya memperbolehkan semua pria menyentuhmu. Bentak Dion sambil berusaha mati-matian menahan emosinya.
Pupil mata Kik melebar sempurna, ia benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa Dion akan membela Zevana secara mati-matian. Kamu benar-benar laki-laki paling bodoh di muka bumi ini Dion, sudah jelas-jelas Zevana bukan perempuan baik-baik dan kamu masih membelanya mati-matian. Kia menggelengkan kepalanya, tidak percaya akan jalan pikiran Dion. Mendengar perkataan Kia, Dion pun terdiam. Dalam hati ia bergumam, aku harus cari tahu sendiri, ada hubungan apa antara Zevana dengan Tuan Muda Regan? Aku ingin mendengar dari mulut Zevana apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di sisi lain, Zevana yang merasakan semua mata tertuju padanya, hanya bisa menunduk, pipinya merona merah. Jantungnya berdebar tak karuan, tangannya gemetar ringan sambil mencoba menyesuaikan gaun indah yang dikenakannya. Saat berjalan memasuki resto, langkahnya sedikit terseok-seok, tak hanya karena hak tingginya, tapi juga karena beban pandangan yang terus menghujaninya. Cahaya lampu gantung di resto mewah itu menyinari wajah bahagia setiap anggota keluarga yang hadir. Meja makan mereka penuh dengan hidangan yang menggugah selera, siap memanjakan lidah setiap tamu yang hadir untuk merayakan kelulusan Zevana. Saat semua orang mengambil tempat duduk, Zevana dengan elegannya memperbaiki jilbab panjang syari berwarna grey yang dikenakannya. Dia terlihat anggun dan memukau, membuat Regan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari istri tercintanya itu. Mas, kenapa mereka semua ngelihatin aku sampai segitunya? Aku gak nyaman, ucap Zevana pelan. Ini hari spesialmu, sayang. Semua mata memang seharusnya tertuju pada kecantikan dan pencapaianmu, ucap Regan, memastikan bahwa Zevana merasa dicintai dan dihargai. Tapi aku gak nyaman Mas, pasti mereka menerka-nerka soal hubungan kita Mas, kata Zevana. Tidak usah dipikirkan soal itu sayang, yang terpenting malam ini adalah malam syukuran atas keberhasilanmu berjalan lancar, ucap Regan. Mama Jelita, yang duduk di seberang mereka, tersenyum melihat interaksi manis antara anak dan menantunya itu. Sayang, Mama senang deh lihat kalian romantis kayak gini, semoga kalian selalu bahagia seperti ini, doanya seraya memulai makan malam. Dengan bismillah. Sambil makan bersama teman-teman sekelas Zevana. Papa Geo, Oma Disa, Umi Zaila, Abi Malik, dan Zayan pun bergabung dalam percakapan, menceritakan kisah lama dan rencana masa depan, membuat suasana makan malam semakin hangat dan menyenangkan. Kebahagiaan Zevana semakin lengkap dengan dukungan dan cinta dari keluarga terdekatnya di malam yang berkesan ini. Di tengah riuhnya kegiatan makan malam di restoran yang penuh gemerlap, Zevana merasakan dorongan mendesak untuk buang air kecil. Zevana, izin ke toilet bentar ya, ucapnya pada semua orang yang ada di meja makan tersebut. Regan melirik sang istri, Mas anter ya sayang, ucapnya pelan. Gak usah Mas, aku bisa sendiri kok, tolak Zevana dengan lembut. Dan setelahnya dengan langkah tergesa-gesa, ia meninggalkan meja dan berjalan menuju toilet. Kia, yang telah memperhatikan Zevana sejak awal, dengan cepat menyusul dari belakang, sambil memastikan tak ada yang menyadari. Saat Zevana keluar dari bilik toilet, Kia sudah menunggu dengan tatapan tajam. Prok, 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 Kia tepuk tangan. Kening Zevana berkerut melihat Kia tepuk tangan. Hebat banget ya seorang Zevana, kedoknya luar biasa banget loh, selama ini seolah oleh alim, selalu bilang gak mau pacaran, gak boleh pacaran sama abinya karena pacaran haram, gak mau disentuh cowok karena takut dosa, tapi ternyata kenyataannya giliran sama pria kaya mau disentuh, bermesraan. Dasar matre, murahan, ucapnya dengan nada sinis, menikam langsung ke hati Zevana. Zevana, yang merasa terpojok, membalas dengan ketus, kalau gak tahu apa-apa lebih baik diam. Kamu itu gak tahu apa-apa soal aku dan kehidupanku. Matanya memancarkan api kemarahan, dan suaranya menggetarkan udara dingin di antara mereka.
Kedua wanita itu saling bertatapan dengan intensitas yang menggelegar di ruang sempit itu. Setiap kata yang terucap semakin mempertebal tembok di antara mereka. Di lorong toilet yang sempit dan remang-remang, suasana tiba-tiba menjadi tegang saat Kia menatap Zevana dengan mata menyala-nyala. Dengan suara yang dipenuhi rasa benci, Kia melontarkan kata-kata yang menusuk langsung ke hati Zevana. Semua orang juga tahu kali, kalau kamu itu perempuan matre dan murahan. Jangan kira aku bisa kamu tipu dengan pakaian dan jilbabmu itu. Lebih baik lepas jilbab aja sekalian. Percuma pakai jilbab kelakuanmu seperti itu. Dikasih uang berapa kamu sama tuan muda sekali tidur bareng dia ha? Dasar jalang. Kia menyeringai sinis, seolah-olah menikmati setiap kata yang terlontar dari mulutnya. Wajah Zevana memucat, matanya memerah dan nadanya meninggi, penuh emosi. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, tangannya bergerak dan, plak. Suara tamparan keras terdengar bergema di dinding toilet. Jaga bicaramu Kia, aku bukan perempuan seperti itu. Bentak Zevana dengan suara yang bergetar karena marah dan terluka. Ekspresinya keras, menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan fitnah tersebut merusak martabatnya. Pupil mata Kia melebar sempurna saat menerima sebuah tamparan dari Zevana. Brengsek, beraninya kau menamparku, bentak Kia. Kamu pantas mendapatkannya, balas Zevana. Dengan emosi yang memuncak Kia mendorong keras Zevana hingga tersungkur. Zevana mencoba melawan dengan sekuat tenaga hingga Kia pun ikut terjatuh. Namun Kia mencoba bangkit dan langsung melempar sebuah tinju ke wajah Zevana, buff. Kia meninju wajah Zevana dengan sangat keras, lalu ia berkata, ini pukulan karena kau sudah berani menamparku. Dan Kia hampir saja mengayunkan tinjunya ke wajah Zevana yang telah memar. Namun terhenti saat suara Regan yang menggelegar memenuhi ruangan. Singkirkan tanganmu dari sana, sedikit saja kau sentuh Zevana, maka akan aku buat tanganmu tidak bisa bergerak selamanya. Teriaknya dengan nada yang menakutkan, dan mata yang menyala penuh amarah. Kia, yang terkejut mendengar suara itu, perlahan menurunkan tangannya, matanya melebar dalam ketakutan. Regan mendekati mereka, matanya tak lepas dari wajah Zevana. Regan mendekati Zevana lalu perlahan meraih tangan Zevana yang berusaha menutupi wajahnya, yang mana yang sakit sayang. Apa yang dilakukan manusia brengsek ini? Tanya Regan. Pipiku rasanya sakit dan perih mas. Dia tadi memukulku dan mengatakan bahwa aku wanita jalang. Mas, jawab Zevana. Regan segera memeriksa wajah sang istri yang ternyata memar dan berdarah. Emosinya semakin memuncak melihat penderitaan yang dialami oleh Zevana. Dengan suara berat dan mata yang merah padam, ia membentak, brengsek, dasar jalang. Beraninya kau melukai istriku, kau sudah bosan hidup. Hah! Teriak Regan dengan penuh emosi. Kia terkejut mendengar kata, istri, dan wajahnya memucat, menyadari kesalahannya yang fatal. Istri. Gak. Ini gak mungkin, aku pasti salah dengar, gumam Kia dengan wajah pucat ketakutan. Tak lama kemudian, dengan gerakan cepat dan penuh kemarahan, Regan menamparkan Kia dengan keras. Plak. Suara tamparan itu bergema di ruangan, meninggalkan bekas merah di pipi Kia yang sudah ketakutan. Kia terdiam, menatap Regan dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa dia telah melanggar batas yang tak seharusnya dilanggar. Kau dengarkan sekali lagi, Zevana adalah istriku. Kami sudah menikah dan minggu depan kami akan melangsungkan resepsi. Tujuan ibuku mengajak teman sekelas istriku makan malam bersama malam ini untuk mengundang kalian semua dan mengumumkan pernikahan kamu. Kau harusnya cari tahu terlebih dahulu sebelum mencaci seseorang dan mengatakan dia wanita jalang, tanpa barang bukti. Dion menahan napasnya, matanya membelalak tak percaya. Di balik tembok lorong toilet, ia menyaksikan Regan membalas makian Kia. Ia tidak terima Kia mencaci Zevana. Tiba-tiba, Regan melemparkan kata-kata yang membuat jantung Dion terasa seperti diremukkan.
Zevana adalah istriku. Kita sudah menikah. Serunya dengan nada tinggi. Seketika, Dion merasa seluruh dunia berputar. Bagaimana mungkin? Zevana, gadis yang baru saja melepas seragam sekolahnya, sudah menjadi istri orang lain. Dion mengingat kembali, hari-hari ketika mereka semua sedang bersiap-siap untuk ujian kelulusan, adakah pertanda yang terlewatkan olehnya? Dion merasakan sakit yang menusuk di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga dicabut darinya. Air mata Dion mulai mengumpul di sudut mata, namun ia menahannya. Jadi ini alasanmu, Zevana, mengapa kau selalu mengabaikanku? Gumamnya lirih, suara penuh rasa sakit dan merasa dikhianati meski sebenarnya dirinya dan Zevana tidak memiliki hubungan khusus. Apa karena dia seorang tuan muda yang kaya, sehingga kamu mau memilih bersamanya? Kamu memang tidak punya hati Zevana, tidak bisakah kamu melihat sedikit saja perjuanganku untukmu selama ini, dan ini balasanmu untukku? Ini sungguh menyakitkan Zevana, aku tidak sanggup. Hidupku sudah tidak ada gunanya lagi. Lirin Dion menggenggam tembok yang dingin, mencoba mencari pegangan. La bersembunyi, mengintip melalui celah-celah tembok, menyaksikan setiap gerak-gerik Zevana yang sekarang terlihat begitu asing baginya. Setiap kata pernyataan dari mulut Regan dan Zevana bagaikan paku yang semakin menghunjam ke hatinya yang hancur. Tanpa tunggu lama, Dion pun bergegas pergi meninggalkan toilet dan makan-makan malam. Ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi, menerobos di antara kendaraan-kendaraan lain yang ada di jalan raya, tanpa peduli banyak kendaraan yang mengklaksonnya, karena dirinya mengemudi dengan sangat ugal-ugalan. "Woi, mau mati lu!" teriak seseorang. "Woi, udah bosan hidup lo. Kalau mau MT gak usah ngajak-ngajak, sendirian aja," teriak orang yang mobilnya Dion salib. "Memang, hidupku sudah tidak ada artinya lagi," jawabnya dengan tertawa namun air matanya mengalir deras. "Untuk apa aku hidup? Orang yang aku cintai pun sudah menjadi milik orang lain dan tidak akan mungkin bisa aku miliki. Sekarang semangat hidupku sudah hilang, dia tidak memilikiku dan tidak ada lagi harapanku untuk hidup di dunia ini," lirinnya. La memukul setir, meluapkan emosinya. "Kenapa ya Allah, kenapa ini adil untukku? Rasanya sungguh menyakitkan," lirihnya dengan terisak. Sementara itu di restoran, suasana restoran yang semula riuh dengan obrolan menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada Regam yang berdiri tegak dengan mikrofon di tangannya. Zevana yang duduk di sampingnya, memerah pipinya sambil menundukkan kepala, canggung dengan semua perhatian yang tertuju padanya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Regan memulai, suaranya menggema melalui pengeras suara. "Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua di acara makan malam syukuran lulusnya Zevana dengan nilai terbaik." Dia menoleh ke arah Zevana, memberinya senyuman penuh arti sebelum melanjutkan. "Malam ini saya ingin menyampaikan hal penting agar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya saya dan Zevana sudah menikah, dan minggu depan kami akan melangsungkan resepsi kami." Suara Regan yang tegas dan pasti memecah keheningan. Beberapa teman sekelas Zevana tampak terkejut, mulut mereka terbuka lebar, sementara yang lain berbisik-bisik dengan teman di sebelahnya. Kejutan itu terlihat jelas di wajah mereka, mata mereka bergantian menatap Regan dan Zevana, mencoba mencerna kabar yang baru saja mereka dengar. Zevana mengangkat kepala, menatap satu persatu wajah teman-temannya, matanya memohon pengertian. Dia meraih tangan Regan yang berada di sampingnya, mencari dukungan. Regan merasakan genggaman tangan Zevana, membalas dengan erat, menegaskan dukungannya. Malam itu, suasana di restoran perlahan kembali normal, namun berita tentang pernikahan Zevana dan Regan masih menjadi topik utama. Tawa dan candaan perlahan menggantikan kejutan dan bisikan, dan malam berakhir dengan ucapan selamat dan doa restu dari teman-teman sekelas Zevana.
Mereka semua tidak sabar menunggu minggu depan, hadir di resepsi pernikahan Zevana dan Regan yang tentunya sangat mewah dan megah. Dion memacu mobilnya dengan kecepatan yang tak terkendali, seperti tak lagi peduli dengan keselamatannya sendiri. Di dalam kepalanya, hanya ada kekacauan dan rasa sakit yang membara. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang pucat, mengingat kembali kenangan bersama Zevana, gadis yang telah mencuri hatinya sejak pertama kali mereka bertemu. Zevana, dengan jilbabnya yang selalu terjaga, sikapnya yang sopan dan senyumnya yang bisa menerangi hari-hari suramnya. Namun, kini semua itu tinggal kenangan. Zevana telah memilih Regan Abi van Orzala, seorang pengusaha muda yang sukses, meninggalkan Dion dalam kesepian dan keputusasaan. Dion tertawa sumbang, "Haha, kamu memang bodoh Dion, tentu saja Zevana lebih memilih pria itu daripada kamu. Kamu siapa? Kamu hanya laki-laki yang baru lulus SMA sedangkan tuan muda Regan, dia pria mapan yang tentunya berpenghasilan sangat besar. Belum lagi tuan muda Regan punya segala hal. Punya perusahaan besar beserta anak cabangnya yang suits ada di mana-mana, belum lagi bisnis-bisnis yang lain. Dia sangat luar biasa Dion, sedangkan kamu apa? Kamu hanyalah beban keluarga, sekolah saja masih dibiayain orang tua, dan kuliah pun aku masih dibiayain orang tua," ucapnya. Beberapa saat kemudian Dion pun sampai di rumah. Dion menghela napas, jujur rasanya ia tidak ingin kembali ke rumah. Rumah yang dulunya menjadi tempat ternyaman kini berubah menjadi tempat yang tidak nyaman setelah sang ayah nikah kembali dan ia memiliki bu tiri dan juga saudara tiri yang seumuran dengannya, hanya saja sejak pertama kali orang tua mereka menikah mereka tidak pernah bertegur sapa. Saat Dion memasuki rumah yang sejatinya seharusnya menjadi tempat perlindungan, kali ini hanya menambah luka di hatinya. Lah mendengar tawa yang lepas dari ruang tamu, suara yang terdengar asing di telinganya. Langkahnya yang semula berat menjadi semakin gontai saat ia menyadari bahwa tawa itu berasal dari ayahnya yang sedang bersenda gurau dengan saudara tirinya dan ibu tiri yang baru dinikahi 7 bulan lalu. Ketiganya duduk begitu akrab, seolah tidak ada celah di antara mereka. Mendekat, Dion menjadi pusat perhatian. Tawa mereka yang semula riang tiba-tiba terhenti, seakan sebuah tombol pause telah ditekan. Ada keheningan yang tiba-tiba, hanya pandangan mata mereka yang saling bertukar, seolah ada kata-kata yang tidak ingin didengar Dion. "Dari mana kamu?" Kelayapan terus teriak Wama. Suara ayah kandungnya yang tajam mengiris udara. Dion, yang bibirnya bergetar menahan emosi, memilih tidak menjawab pertanyaan sang ayah. Situasi menjadi semakin tegang ketika Wama, ayahnya, menambahkan, "Dion, kalau ditanya itu dijawab. Sopan sedikit sama orang tua, kamu itu papa sekolahkan supaya bisa sopan pada orang tua, gak cuma pintar saja." Dion tetap tidak memperdulikan perkataan sang ayah, ia melangkah hendak meninggalkan sang ayah. Wama yang geram, mulai memijat pelipisnya, ia kembali berkata, "Dion, duduk dulu. Papa perlu bicara, ini soal kuliah kamu," ucap Wama. "Gak perlu, saya bisa urus sendiri bila perlu tidak usah kuliah sekalian. Anda urus saja anak tiri kesayangan Anda," ucap Dion dengan nada dingin. "Dion, tolong bicara yang sopan dengan orang tua," ucap Elma sang ibu tiri. "Tidak usah ikut campur, saya tidak bicara dengan Anda," ucap Dion masih dengan nada dingin, menunjukkan ketidaksukaannya. Mendengar itu, Wama naik pitam. "Dion, kalau kamu pulang cuma mau bikin masalah, lebih baik gak usah pulang sekalian." Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk-nusuk hati Dion, membuatnya semakin terluka. Dion hanya tersenyum sinis, ia bisa menatap 3 pasang mata yang seakan mengusirnya dari rumahnya sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dion membalikkan badan, langkah kakinya kembali menapaki lantai dengan berat, kali ini meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan terakhir setiap lara. Namun kini,
hanya menjadi sumber kesakitan yang baru. Dion kembali masuk ke dalam mobil miliknya, ia memukul setir, dan berteriak, "Brengsek. Harusnya mereka semua keluar dari rumah ini rumah milik kakek, dan kakek sudah mewariskan rumah ini untukku." Umpat Dion kesal. Dion kembali menyalakan mesin mobilnya dan berlalu pergi meninggalkan rumah yang menurutnya seperti neraka. "Sial. Malam ini benar-benar sial," teriaknya. La mempercepat laju mobilnya. Setiap kilometer yang dilalui Dion dengan kecepatan tinggi. Hatinya semakin hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam 1 detik yang penuh kekalutan, Dion kehilangan kendali atas mobilnya. Brak! Suara benturan keras memenuhi udara ketika mobilnya menabrak bagian belakang truk besar. Kaca depan mobilnya pecah, suara klakson truk menggema keras, namun di telinga Dion, semuanya terdengar sangat jauh. Dia terjepit di dalam mobilnya, kepalanya terasa pusing dan pandangannya semakin kabur. Namun, satu-satunya pikiran yang masih terus berputar dalam benaknya adalah wajah Zevana, gadis yang kini telah menjadi milik orang lain. Kekek. Di kediaman yang mewah dan megah milik Geo Orzala, suasana hangat menyambut kedatangan keluarga. Mama Jelita, istri Papa Geo, dengan antusias meminta foto keluarga bersama anak dan menantu kesayangannya. "Ayo kita foto bersama dulu," ucap Mama Jelita. Oma Disa pun setuju, "Lia, ayo kita foto mumpung semuanya pakai baju rapi." Regan dan Zevana, serta Papa Geo, dengan senang hati berpose untuk momen spesial ini. Mama Jelita tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. La berkata, "Regan, kalian kan sudah go public tadi di depan teman-teman Zevana. Boleh dong. Ya fotonya ini Mama posting di Instagram Mama." Regan dan Zevana saling bertukar pandang, lalu mengangguk setuju, "Boleh, Ma." Dengan cepat, Mama Jelita memposting foto mereka. Beberapa menit kemudian, ponselnya ramai dengan notifikasi like dan komentar dari para netizen. Mereka tampak heboh, berbalas komentar, dan membahas siapa wanita yang berada di sebelah Tuan Muda Regan. Melihat isi komentar tersebut, Mama Jelita hanya tersenyum bangga. Para netizen penggemar Regan bereaksi dengan antusias terhadap foto keluarga Geo Orzala yang mewah dan megah. Berikut beberapa tanggapan positif yang mereka sampaikan. "Wah, siapa ini nyonya yang di sebelah Tuan Muda Regan? Sepertinya calon istri Tuan Muda Regan ya. Patah hati deh aku, Tuan Muda Regan udah punya calon istri, mana spek bidadari lagi. Masya Allah, sempurna sekali keluarganya." Netizen terkesima melihat kecantikan dan keharmonisan keluarga ini. Wajah gadis itu sangat cantik juga anggun dan Tuan Muda Regan yang tampan menjadi sorotan. Foto ini seperti adegan dari drama Korea. "Kekasih, Tuan Muda Regan sangat cantik seperti bidadari." Beberapa penggemar menyamakan momen ini dengan adegan romantis dalam drama Korea. Latar belakang rumah yang megah dan pakaian elegan semakin menambah kesan dramatis. Nona cantik itu dan Tuan Muda Regan cocok banget jadi pasangan. Banyak yang mengungkapkan dukungan untuk hubungan Zevana dan Regan. Mereka terlihat begitu serasi dan bahagia bersama. Lihatlah Nyonya Jelita terlihat bangga sekali. "Ah, beruntungnya gadis itu, andai aku yang ada di posisi dia." Komentar netizen memperhatikan ekspresi bangga Mama Jelita saat memposting foto keluarga. Lah, memang layak berbangga memiliki anak dan menantu sebaik mereka. Semoga Tuan Muda Regan langgeng ya sama kekasihnya, ditunggu undangan online-nya. Semoga keluarga ini selalu bahagia dan harmonis. Semoga berjodoh amin. Doa dan harapan baik mengalir dari para penggemar. Mereka berharap keluarga Geo Orzala tetap bersatu dan bahagia selamanya. Mama Jelita heboh, "Regan, Zevana, kalian harus tahu komentar mereka. Mereka suka kalian, banyak yang mendukung kalian."
Mereka kira kalian masih pacaran padahal kalian udah nikah. Jadi gak sabar deh pengen tahu reaksi dan komentar mereka kalau tahu kalian berdua udah nikah. Pasti makin heboh, ucap Mama Jelita. Teman-teman seangkatan Zevana di SMA ikut heboh. Mereka tidak tahu hubungan Zevana dan Regan. Karena memang hanya teman satu kelas Zevana yang diundang untuk makan malam, kabar ini menyebar dengan cepat. Bagi teman-teman yang belum tahu, momen ini menjadi kejutan. Mereka mengomentari foto dengan berbagai perasaan kagum dan bangga. Beberapa teman merasa kagum melihat keharmonisan keluarga dan kecantikan Zevana. Mereka bangga memiliki teman sekelas yang begitu istimewa. Wow, Zevana memang keren, selalu mengejutkan publik. Sudah terjawab ya guys, kenapa kemarin Zevana bisa datang ke sekolah bareng Nyonya Jelita, ternyata doi calon mantu keluarga Orzala guys. Salah satu teman sekelas Zevana ikut membalas. Komentar, Zevana bukan calon mantu lagi guys, tapi doi udah nikah sama tuan muda Regan, resepsi mereka akan dilangsungkan minggu depan. What? Demi apa? Info dari mana nih? Valid apa? Enggak nih? Tanya temannya. Valid woy, info dari tuan muda Regan sendiri. Tadi kita semua teman satu kelas Zevana diundang makan malam untuk merayakan kelulusan Zevana karena dia lulusan terbaik. Nah kita kaget banget waktu Zevana datang bareng tuan muda Regan, mana mesra banget. Dan waktu selesai makan malam, tiba-tiba tuan muda Regan mengumumkan kalau mereka udah nikah. Ah, beruntung banget si Zevana, dirayakan semua orang. Namun, tak bisa dipungkiri, ada juga yang merasa iri. Mungkin mereka berpikir, kenapa bukan aku yang berada di posisi Zevana? Mereka menginginkan posisi Zevana. Aku juga mau woy di posisi Zevana, jadi ratu di keluarga Orzala, masa depan terjamin. Beberapa teman bahkan mengungkapkan keinginan untuk berada di posisi Zevana. Siapa yang tak ingin menjadi bagian dari keluarga yang begitu elegan dan terkenal? Semua perasaan ini menciptakan kehebohan di antara teman-teman seangkatan Zevana. Kekek. Di ruangan yang redup hanya diterangi lampu tidur, Zevan duduk termenung di depan cermin besar. La perlahan menghapus sisa makeup yang masih melekat di wajahnya, gerakannya lembut dan penuh perenungan. Regan yang memperhatikan istrinya itu dari kejauhan, merasa ada yang mengganjal di hati Zevana malam itu. La mengambil kursi dan mendekat, duduk di sebelah Zevana dengan penuh kelembutan. Sini mas bantu membersihkan, ucap Regan seraya mengambil kapas dan toner dari meja rias. Zevana hanya mengangguk pelan, membiarkan Regan mengusap wajahnya dengan penuh perhatian. Ada kehangatan yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang selalu membuat Zevana merasa aman dan dicintai. Setelah wajah Zevana bersih, mereka berdua naik ke atas tempat tidur. Regan dengan lembut memeluk Zevana dari belakang, merasakan lembutnya rambut istrinya di antara jemarinya. Sayang, kapan kita program baby? Bisik Regan dengan nada yang penuh harap. Zevana mengerutkan dahi, tanda ragu dan kekhawatiran menyelimuti pikirannya. Mas pengen banget cepat punya baby. Tanyanya, suaranya terdengar berat dan penuh pertimbangan. Regan merasakan ketegangan dalam suara Zevana. Ia mengusap bahu istrinya dengan lembut, mencoba meredakan kekhawatiran yang terasa. Gak juga sayang, mas terserah kamu aja, jawab Regan, menunjukkan dukungan dan pengertian atas apa yang mungkin sedang dirasakan Zevana. Di malam yang hening itu, hanya suara nafas mereka yang terdengar. Saling mengisi keheningan dengan kehangatan dan cinta yang mendalam. Velaro duduk termenung di ruang kerjanya, mata terpaku pada layar komputer di mana terbuka laman media sosial yang menampilkan postingan foto Jelita, tantenya yang selalu ia anggap sebagai sumber informasi. Layar itu penuh dengan komentar yang berdatangan, salah satunya mengungkapkan bahwa Zevana dan Regan telah menikah.
Tangan Velaro bergetar sedikit saat ia membaca itu, sebuah kegetiran yang mendalam meresap ke dalam dada. Dia menarik napas dalam, mencoba mengatur emosi yang kacau. Jadi mereka sudah menikah. Gumamnya pelan, sebuah fakta yang seolah menjadi paku terakhir yang mengunci kenyataan pahit. Pantas saja malam itu Kak Regan menyentuh tangan Sivana. Kenangan itu terasa seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya yang semula tenang perlahan berubah. Kedua alisnya bertemu di tengah, menandakan kerutan kekecewaan yang mendalam. Sudah tidak ada harapan lagi untukku, untuk bisa memilikimu Sivana. Lirihnya seraya tangannya yang lain menutupi mulut, berusaha menahan deru emosi yang menggelegak. Berbahagialah bersama kakak sepupuku, tambahnya, sebuah ucapan perpisahan yang terasa menyayat hati. Velaro kemudian berdiri, berjalan gontai menuju jendela yang menghadap ke taman. Matanya menerawang jauh, mencoba mencari kekuatan untuk menerima kenyataan. Lah tahu, hanya dengan ikhlas ia bisa melepaskan Sivana, cinta yang telah lama ia sembunyikan dalam diam. Ikhlasmu adalah titik tertinggi cintamu, bisik hatinya yang paling dalam. 1 minggu kemudian, hari yang telah lama dinantikan oleh Regan dan Sivana akhirnya tiba. Hotel milik keluarga Orzala, tempat resepsi pernikahan mereka, telah didekorasi dengan sangat indah dan megah. Para awak media telah berkumpul, mereka sibuk mengabadikan setiap momen berharga dari hari istimewa Tuan Muda Regan, putra tunggal keluarga Orzala yang juga merupakan pengusaha sukses. Di salah satu ruangan khusus, Sivana sedang dirias oleh seorang makeup artis muap profesional yang mahal. Wajahnya yang sudah cantik semakin dipercantik dengan sentuhan makeup yang lembut namun elegan, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun ke bumi. Gaun resepsi pernikahannya yang indah dan jilbab syari yang menawan menambah keanggunan penampilannya, membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Sementara itu, Regan berdiri dengan gagah di depan dekar pintu kamar mereka menunggu kedatangan Sivana yang akan segera bergabung dengannya. Dia mengenakan setelan jas yang sangat elegan, yang menampilkan aura kebangsawanan yang kuat. Matanya tidak bisa lepas wajah cantik sang istri. Masya Allah sayang, kamu cantik sekali, beruntung sekali Mas punya istri seperti kamu, ungkap Regan. Aku juga beruntung Mas, dan Mas juga tampan, balas Sivana sambil tersenyum. Keduanya berjalan menuju pintu yang akan menjadi gerbang masuk bagi Sivana untuk masuk ke tempat resepsi pernikahan mereka. Ketika Sivana dan Regan yang akhirnya memasuki ruangan dengan diiringi seluruh keluarga Orzala dan Abi Malik, semua mata tertuju padanya. Langkah Sivana yang anggun seraya melangkah di karpet merah menuju pelaminan, di mana Regan berjalan di sebelahnya dengan menggenggam tangan Sivana. Malam ini adalah puncak dari hari yang penuh kebahagiaan dan keindahan tersebut akan dimulai.